Pemungutan suara pemilu 2024 masih sekitar 500 hari lagi. 40 parpol sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum untuk mengikuti pemilu yang pertama kalinya dilaksanakan secara serempak. Di antara 40 parpol itu ada 3 parpol tua yang lahir di zaman pra-reformasi, yaitu Golkar, P3, dan PDI, yang kemudian berganti nama menjadi PDI Perjuangan pada 1999. Seperti apa sepak terjang parpol tua ini pada masa Orde Baru hingga saat ini? Kita bedah sampai ke DNA pada lensa berita kali ini. Oke, pertama kita bahas partai yang paling sepuh dulu, yaitu Golkar. Lahirnya Partai Golkar bermula dari berdirinya Sekretariat Bersama atau Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu 1964. Kala itu Sekber Golkar dibentuk Angkatan Darat untuk menandingi Partai Komunis Indonesia dalam kancah politik. Tokoh pendirinya adalah Soeharto dan Soehardiman. Sekarang mari kita lihat kiprah partai berlambang beringin ini dalam pemilu. Jika dilihat dari perolehan suaranya, ada yang perlu di-highlight pada persentase perolehan suara pemilu sejak tahun 1971 sampai 1997. Sejak Orde Lama tumbang dan Soeharto berkuasa, perolehan angkanya selalu gemuk, yaitu di atas 60%. Militer dan ASN salah satu mesin politik yang bekerja untuk mendulang perolehan suara Golkar dengan cara mewajibkan untuk memilih Golkar setiap kali pemilu berlangsung. Masa perolehan suara di atas angin Golkar berakhir pada pemilu 1997, yaitu 74,51% saat kepemimpinan Ketua Umum Golkar Harmoko, yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Penerangan dan Ketua MPR. Di dalam Orde Baru, kita bahagia semuanya karena Lanjut, tahun 98. Saat reformasi, beringin Golkar goyang dan hampir roboh, seiring dengan lengsernya Soeharto. Di mana-mana muncul anti-Golkar, bahkan Golkar diprediksi akan hancur lebur dan partainya terancam bubar. Namun ternyata Golkar dapat bertahan dan bangkit dari kehancuran. Hal ini tampak dari hasil perolehan suara pemilu 1999. Golkar masih meraup 22,44%, menjadi partai pemenang kedua pemilu setelah PDIP. Angka ini tergolong ajaib berkat upaya Ketua Umum Akbar Tanjung yang menjabat sejak 1998 hingga 2004. Akbar Tanjung menegaskan, Golkar saat itu bisa keluar dari kemelut karena memiliki kemampuan finansial yang kuat, SDM yang berpengalaman, dan jaringan kekuasaan di legislatif dan eksekutif. Hal ribuan ini kita perlu melihat bagaimana Golkar itu berusaha untuk merestrukturisasi organisasinya ya, yang mana dulu sangat kental dengan militer, saat itu ya kembali mengarah ke supremasi sipil dengan dipilihnya Akbar Tanjung sebagai ketua umum. Selamat dari maut lantas tak membuat perjalanan Golkar adem ayem. Tubuh partai ini nyatanya protol, tokoh-tokoh di dalamnya menyempal dan mendirikan parpol baru. Pada 1998 saat Akbar Tanjung menjadi ketua umum, Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Edi Sudrajat mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP. Ada juga Min Sugandi yang mundur lalu mendirikan Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR. Pada 2004 saat Yusuf Kala terpilih sebagai ketua umum, terjadi perpecahan. Prabowo Subianto mendirikan Gerindra dan Wiranto mendirikan Hanura. Berlanjut pada 2009, saat Abu Rizal Bakri menjadi ketum, Surya Paloh minggir dari Golkar, lalu mendirikan Partai Nasdem. Ditinggali Golkar oleh kader yang mendirikan partai mau tidak mau mengurangi jumlah perolehan suara dalam pemilu. Pada pemilu 2004 tercatat perolehan suara Golkar sebesar 21,62%. Lalu menurun drastis pada 2009 yaitu 14,45% dan stabil di 2014 di angka 14,75%. Namun di pemilu 2019 raihan suara Golkar menurun lagi di angka 12,31%. Hal ini terjadi akibat Golkar tidak solid, dilanda konflik dualisme kepemimpinan Abu Rizal Bakri, Agung Laksono 2014 sampai 2016 dan kasus korupsi
yang menjerat Setia Novanto 2016 sampai 2017. Jika dilihat, sosok ketua umum menjadi salah satu kunci keberhasilan dan terpuruknya Golkar. Golkar itu dikenal sebagai partai priayi ya, karena beranggotakan banyak sekali PNS dan juga tentara. Saya pikir Golkar saat ini DNA-nya itu lebih adaptif ya, tergantung dari figur siapa yang menjadi ketua umumnya. Jadi kalau kita lihat dulu di era Akbar Tanjung, Golkar DNA-nya berubah menjadi partai aktivis. Kemudian di era Abu Rizal Bakri dikenal sebagai partai yang pro pengusaha misalnya. Di era Yusuf Kala juga sama. Lanjut ke parpol tertua kedua, yaitu P3. P3 didirikan pada 5 Januari 1973 yang merupakan hasil fusi atau gabungan dari 4 partai berbasis Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan Partai Islam Perti. P3 pertama kali ikut dalam gelaran pemilu 1977. Jika dilihat hasil perolehan suara P3 dalam setiap gelaran pemilu sebelum era reformasi, 98 tergolong aman, berkisar di angka 14 hingga 29%. Ini merupakan imbas dari posisi aman P3 pada masa Orba. Bahkan P3 saat itu dilabeli sebagai partai tukang stempel, tidak punya kekuatan yang cukup signifikan untuk bisa mempengaruhi kekuatan rezim Orba saat itu. Beranjak ke masa reformasi 98, bisa dikatakan membawa berkah bagi P3, karena Ketua Umum Hamzah Has yang menjabat 1998 sampai 2007 berhasil menuju tampuk kekuasaan sebagai Wakil Presiden RI 2001 sampai 2004, mendampingi Presiden Megawati Soekarno Putri. Kekuatan P3 sebagai parpol salah satunya karena disokong oleh publik figur. P3 memiliki kader dai kondang, yaitu Zainuddin MZ, yang berhasil mendongkrak dan mempertahankan perolehan suara. Saya tetap kampanye buat Partai Persatuan. Duet sama Haji Rhoma Irama waktu itu di zaman galak-galaknya Golkar. Sampai pada masa 2002, Zainuddin MZ keluar dari P3 dan mendeklarasikan P3 Reformasi dan berubah menjadi Partai Bintang Reformasi atau PBR. Dampaknya seketika langsung nyata, perolehan suara P3 dalam pemilu 2004 merosot menjadi 8,16% dibandingkan dengan pemilu 99 dengan perolehan 10,71%. Selain itu, suara P3 diduga juga ada yang beralih ke Partai Islam Baru, seperti PKB dan PKS yang dibentuk pada 1998. P3 yang sudah menciut perolehan suaranya masih juga didera konflik pucuk pimpinan internal partai. Pada pemilu 2014 berada di level 6,53%, lalu turun lagi menjadi 4,52% pada pemilu 2019. Angka ini menempatkan P3 dalam posisi yang kritis dan tergolong partai papan menengah bawah. Dilihat dari DNA-nya, P3 memang partai Islam. Tetapi apakah DNA ini masih terlihat jelas hingga saat ini dan masih bisa menjadi daya tarik bagi pemilih? Kalau P3, ini DNA-nya saya pikir tidak begitu jelas ya. Karena begini, rumah besar umat Islam yang dibangun P3 ini kan belum jelas definisinya. Apakah memang rumah besar ini merangkum semua kalangan umat Islam atau memang hanya umat Islam tertentu? Karena kalau misalnya mampu mengklaim sebagai rumah besar umat Islam, seharusnya P3 tidak kalah dong dengan PKB saat itu ya di pemilu 99 ya. Terakhir, parpol tertua ketiga adalah Partai Berlambang Banteng PDIP yang dahulunya bernama PDI. PDI dibentuk pada 1973 berasal dari gabungan Partai PNI, Murba, IPKI, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik.
PDI pertama kali ikut dalam kontestasi pemilu pada 1977. Sejak pemilu 1977 sampai 1992, angka perolehan suara berkisar di 7-14%. Gejolak PDI mulai terjadi sejak 1993. Saat itu Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi ketua umum hingga periode 1998. Namun terpilihnya Megawati tak mendapat restu dari pemerintah. PDI mulai digembosi. Pada 1996, PDI anti Megawati menggelar kongres yang memilih Suryadi sebagai ketua umum PDI. Pada 27 Juli 1996, Suryadi mengancam akan mengambil kembali markas PDI di Jakarta. Pendukung kedua kubu Suryadi Megawati bentrok dan pecahlah peristiwa yang dikenal Kuda Tuli 1996. Kubu Megawati kalah, pemerintah hanya mengakui PDI Suryadi. Perolehan suara PDI kubu Suryadi merosot tajam di pemilu 1997 yang hanya memperoleh 3,06% suara. Meski ambruk, PDI kubu Megawati diuntungkan dengan insiden reformasi 98. PDI kubu Megawati menghimpun kekuatan dan membentuk PDI Perjuangan atau PDIP pada 1999. Saat pemilu 1999 digelar, PDIP mendapatkan perolehan suara melejit, yaitu 33,74%. Selain perolehan suara yang melejit, pamor Megawati pun melesat. Dirinya 2 kali terhitung berada di pucuk kekuasaan, yaitu menjabat sebagai Wakil Presiden 1999 sampai 2001 dan sebagai Presiden RI pada 2001 hingga 2004. Sosok Megawati sebagai ketum PDIP begitu dominan dan kuat, dan membawa partai berlambang banteng moncong putih ini memasuki era stabilisasi. Hal ini terlihat dari perolehan suara pemilu 2004 sampai 2019. Kisaran perolehan suara ada di angka 14-19%. Tak terjadi pula keretakan di tubuh partai atau sempalan mendirikan partai baru, seperti yang terjadi di Golkar dan P3. Pada pemilu 2019 lalu, bahkan PDIP yang berideologi sekularisme ini berhasil menjadi parpol pemenang dengan perolehan suara 19,33%. Stabilnya PDIP dapat dikatakan ada sumbangsih kadernya, Joko Widodo, yang berhasil menjadi Presiden RI 2 periode, yaitu 2014-2019 dan 2019 sampai 2024. Hanya PDIP yang kemudian muncul sebagai partai yang sifatnya one man show ya, di mana Megawati itu sebagai figur pemersatu, figur simbol yang itu memang mampu menstabilkan PDIP. Sebagai parpol yang solid, PDI punya DNA yang kokoh juga. Klaim partai Wong Cilik nampaknya masih realistis hingga saat ini. Masyarakat lan pemerintah kudu bareng bangun negara. DNA dari PDIP memang masih cukup terjaga ya hingga saat ini ya, di mana label partai Wong Cilik ini cukup memikat ya, terutama di kalangan pemilih rural ya, yang berbasis di pedesaan masih cukup sakti lah dalam meraih suara pemilih di tingkat pedesaan maupun daerah-daerah lain yang itu memang dulu memang basisnya sekuler nasionalis ya. Oke, sudah kelar ngomongin masa lalu, sekarang kita bahas masa yang akan datang. Parpol dan Pemilu 2024. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2022, tren pilihan parpol PDIP ada di kisaran 22,8%, Golkar 10,3%, dan P3 2%. Ini bisa menjadi patokan di pemilu 2024, tapi tidak mutlak. Nyatanya ada faktor yang bisa menjadi pendongkrak. P3 yang paling rentan sebenarnya likuidasi di tahun 2024 ya, karena memang suara dari P3 ini cenderung turun terus-menerus dibandingkan dengan Golkar maupun PDIP yang mereka cukup stabil yang saat ini. Sekarang ini kan sudah memasuki yang namanya era personalisasi figur. Figur populer itu menjadi faktor penarik suara cukup signifikan bagi setiap parpol. Nominasi calon populer itu menjadi kunci sebenarnya bagi setiap parpol untuk bisa bertahan di pemilu nanti. Karena yang kita lihat sekarang ini, pemilih itu cenderung melihat orang daripada ideologi. Pemilih cenderung melihat figur daripada partainya. Di akhir, Golkar dan P3 sudah ancang-ancang untuk pemilu 2024. Mereka tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB.
tapi belum mengumumkan nama capres dan cawapres yang diusung untuk pemilu 2024. Sementara PDIP sebagai parpol pemenang pemilu 2019 sekaligus satu-satunya parpol yang melewati ambang batas pencalonan presiden, belakangan terlihat bersilaturahmi ke Gerindra dan Nasdem serta mempertimbangkan untuk mengusung capres-cawapres 2024 sendiri. Kita sama-sama menyaksikan pertarungannya di gelaran pemilu 2024 nanti. Tentunya kita semua berharap tidak ada lagi politik identitas yang mengakibatkan polarisasi di masyarakat dan mengakibatkan perpecahan. Sampai jumpa di lensa berita berikutnya.